Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Hidup bagi Kristus, itulah tema ibadah kita. Satu tema yang akan mengajak kita untuk berefleksi dari kehidupan yang dijalani selama ini dan kemudian mendorong kita untuk membuat komitmen untuk hidup bagi Kristus. Tuhan Juru Selamat kita. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh untuk mempersiapkan diri memasuki persekutuan malam hari ini. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menaikkan kidung pujian memuliakan nama Tuhan di awal persekutuan kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 7, bait 1 dan 2, Ya Tuhan kami puji namamu besar. Dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu hingga malam hari ini. Kami akan melaksanakan ibadah keluarga. Berkati Ibu Roniah Dimalo yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan berkatilah kami semua yang akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa, layakkan kami untuk melakukan ibadah pada malam hari ini. Kami serahkan ibadah keluarga malam ini dari awal pertengahan hingga akhir, jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362, bait 1 dan 2, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Rindukan datang mendekat dan
Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kiranya curahkan Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati dan pikiran kami, untuk kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di dalam hati kami. Tuhan, kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau mampukan hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman Tuhan, semuanya bersumber daripada-Mu. Apa yang kami sampaikan, kami beritakan, biarlah menjadi suatu kekuatan iman kami di dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Dan mampukan kami sebagai umat-Mu yang percaya kepada Engkau juga dapat memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepadamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan pada malam hari ini yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15 diberi judul Hidup bagi Kristus. Latar belakang dari perikop bacaan ini adalah Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat 15 merupakan pembelaan diri Rasul Paulus atas serangan yang dialami dari jemaat di Korintus. Tentunya kita akan bertanya, ada persoalan apa di tengah-tengah jemaat Korintus antara Paulus dengan jemaat di Korintus? Di sana ada orang-orang yang bisa kita sebut orang-orang penyesat atau pengajar palsu. Siapa mereka?
Mereka adalah orang Kristen turunan Yahudi yang datang dari Palestina. Mereka mengaku diri sebagai rasul dan mereka membawa surat rekomendasi walaupun mereka keturunan Yahudi tapi tidak termasuk golongan yang mau memberlakukan akan sunat dan hukum Taurat. Mereka membanggakan dirinya bahwa mereka mendapat pernyataan dan penglihatan khusus dari Allah. Ini dalam konteks yang kita baca pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15 merupakan serangan terhadap surat Rasul Paulus dan karya-karyanya yang sudah dilakukan. Inilah yang tampak dalam salah satu bacaan kita pada malam hari ini. Apa yang mereka atau para pengajar palsu ini lakukan terhadap Rasul Paulus. Mereka memfitnah. Mereka menjatuhkan nama baik Paulus. Mereka ingin merusak nama baik Paulus. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Dalam ayat 11 ini bisa kita lihat salah satu tuduhan yang dilontarkan oleh pengajar sesat atau pengajar palsu ini. Dia lontarkan bahwa Paulus itu tidak tulus di dalam pelayanannya. Dia tidak mempunyai motivasi yang jernih, yang baik. Boleh dikatakan kalau zaman sekarang bahwa Paulus dalam pelayanannya di Korintus itu ada udang di balik batu atau ada maksud yang tersembunyi yang dilakukan oleh Paulus. Lalu tuduhan-tuduhan itu dijawab oleh Rasul Paulus. Fitnah yang dilontarkan oleh penyesat atau pengajar palsu itu di dalam ayat yang ke-11b. Rasul Paulus menjawab akan fitnahan itu yaitu di dalam ayat yang ke-11b. Di sana dikatakan, bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Pada ayat 11b ini dia katakan bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Semua itu karena apa? Karena Paulus orang yang takut akan Tuhan. Paulus katakan bahwa dasar dari tindakan Paulus itu karena takut akan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus hanya dasarnya takut akan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, bahwa apa yang dia kerjakan itu berarti dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus dalam berkarya. Oleh karena itu, tidak ada maksud-maksud yang tersembunyi, semuanya hanya karena pelayanan apa yang dilakukannya dengan tulus hati. Karena Paulus orang yang takut akan Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ini ada kaitannya di dalam ayat yang ke-10 sebelum bacaan kita. Mari kita lihat, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dalam konsep pemikiran itu bahwa dia sadar orang akan menghadap tahta Allah. Orang akan berhadapan dengan Allah. Maka dia hidup, dia lakukan di dalam kehidupannya, yaitu dia takut akan Tuhan. Maksud dari takut akan Tuhan berarti tidak bersembunyi, tetapi bagaimana dia hormat, dia taat akan perintah-perintah Tuhan. Pelayanan yang dilakukannya dengan hati yang murni, dengan tulus, tidak ada maksud yang tersembunyi. Tuhan Allah tahu hatinya Paulus. Dan Paulus ingin jemaat di Korintus memahami hatinya. Inilah jawaban Paulus terhadap tuduhan yang pertama. Tuduhan para penyesat kepada Rasul Paulus. Dia menjelaskan bahwa melayani Tuhan itu karena dia takut akan Tuhan dan dia melakukannya dengan tulus hati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-12. Di ayat ke-12 dikatakan di sana, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kamu mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Di dalam ayat 12 itu, Paulus menyindir akan karakter dari para penyesat itu, bahwa mereka ini pengajar palsu, suka memuji-muji diri tanpa dasar, memegahkan diri, menyombongkan diri. Dan siapa diri mereka? Lalu Paulus katakan, kami tidak seperti mereka. Dan mari kita lihat juga di ayat yang ke-13, di sana dikatakan bahwa sebab jika kamu tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dalam ayat ini mau dikatakan bahwa pelayanan itu urusannya dengan Tuhan Allah. Segala yang dilakukan Paulus urusannya semua dengan Tuhan Allah. Dia bertanggung jawab apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya, dan karya-karyanya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Paulus dalam pelayanannya, dia lakukan tidak ada maksud tersembunyi ketika dia melakukan tugas pelayanannya. Jadi kita lihat di sini dari awal bahwa bagaimana Rasul Paulus menanggapi tuduhan-tuduhan itu kepada dirinya. Dia lakukan semuanya itu hanya karena dia sadar. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dan apa yang dilakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan kembali juga di dalam ayat 14 dan 15. Di sana dikatakan, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada orang di dalam pengertian ayat 14 dan 15 di sini Paulus mengatakan orang percaya. Siapa yang dikatakan sebagai orang yang percaya itu? Orang yang percaya itu adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Maka mereka harus hidup menyenangkan Tuhan Allah. Jadi Paulus katakan bahwa orang-orang percaya itu adalah mereka yang telah menerima kasih karunia yang daripada Allah. Oleh karena itu, ketika mereka sudah menerima kasih karunia Allah, maka mereka harus menyenangkan hati Allah, menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop yang kita baca pada malam hari ini, kalau kita katakan dalam bahasa sehari-hari, yaitu Paulus ini sedang menghadapi para penyesat. Mereka ingin menjatuhkan Paulus di hadapan jemaat di Korintus. Celakanya ada jemaat Korintus yang terpengaruh dan betapa pintarnya orang-orang penyesat ini. Mereka membawa surat rekomendasi dari Yerusalem. Mereka katakan bahwa Paulus tidak murni dalam pelayanan. Dia melayani ada maksud tersembunyi di dalam karya-karya yang dia lakukan. Lalu Paulus menjawab tuduhan yang kedua, yaitu bahwa karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah dan dia takut kepada Tuhan, maka apa yang dilakukan dia kerjakan dengan tulus. Tuhan tahu batinnya. Paulus ingin agar jemaat mengerti apa yang Paulus lakukan. Dia lakukan dengan tulus hati. Jemaat agar mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus itu adalah dengan ketulusan hati. Paulus mau katakan sebagai pelayan Tuhan, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Urusannya dia dengan Tuhan, apa yang dilakukannya. Dia bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Paulus menyerang balik kepada para penyesat. Paulus katakan bahwa dia tidak sama dengan mereka yang sudah menyombongkan diri tanpa dasar. Menurut Rasul Paulus, kamu harus bangga dengan karya-karya yang sudah kamu lihat. Mengalami sendiri apa yang sudah dikerjakan oleh Paulus. Ini kepada jemaat di Korintus. Aturannya jemaat di Korintus harus bangga dengan apa yang sudah dirasakan dalam pelayanan Paulus di jemaat di Korintus. Dari konteks ini, Paulus bukan mau menyombongkan diri, tetapi Paulus mau membuka mata bagi jemaat di Korintus. Mereka sudah merasakan sendiri akan karya Paulus, akan bukakan matanya sehingga mereka tidak ikut di dalam pengajaran sesat itu. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan di dalam ayat 14 dan 15 apa yang dipahami oleh Rasul Paulus tentang orang percaya. Apa sih yang dimaksud dengan orang percaya? Di sana dikatakan bahwa orang percaya itu adalah komunitas yang sudah menerima kasih Allah. Oleh karena itu mereka sudah menjadi milik Kristus. Karena mereka sudah menerima kasih karunia Allah. Melalui Yesus Kristus,
maka hidup mereka harus menyenangkan Tuhan Allah. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Bagaimana orang yang sudah diselamatkan, maka mereka juga harus melayani Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita ambil dalam renungan pada malam hari ini untuk kehidupan kita hari lepas hari? Yang pertama, karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh kita harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang akan hidupnya akan takut akan Tuhan dan hendaklah lakukan karya itu dengan hati yang tulus. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaklah karya itu kita lakukan dengan hati yang tulus. Lalu yang kedua, yang akan menilai hidup kita adalah Tuhan. Baik itu baik, ya kelakuan kita, baik itu kita lakukan dengan tulus, baik itu hati kita. Tidak tahu setiap orang di dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Maka yang menilai adalah Tuhan. Yang tahu persis hati kita adalah Tuhan. Jadi ketika kita melayani Tuhan, jangan pusing dengan apa kata setiap orang. Fokuslah pada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kadang kita pusing ketika kita pelayanan, ada saja padahal kita sudah maksimal melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi ada juga kata-kata yang masuk ke dalam telinga kita, atau kita mendengar kata-kata yang dilontarkan dan mengakibatkan kita menjadi down. Kita menjadi merasa tidak mampu, merasa saya tidak berarti, saya tidak bisa apa-apa. Pendengaran dari luar itu akan kadang-kadang mempengaruhi pelayanan kita. Akhirnya kita tidak fokus dalam pelayanan. Tetapi apa yang pernah dilakukan oleh Rasul Paulus, bagaimana ketika dia menghadapi tantangan dalam pelayanan, dia tetap berprinsip bahwa apa yang dia lakukan hanya untuk Tuhan. Karena dia tahu bahwa nanti akhir hidup ada pertanggungjawaban kepada Tuhan. Makanya walaupun penyesat itu berjuang untuk melemahkan Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus mempunyai semangat di dalam pelayanan karena dia tahu bahwa Tuhan ada bersamanya dan di dalam kehidupannya dia akan melakukan yang terbaik untuk dirinya. Ya, yang menilai kita itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, lakukan saja pekerjaan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena hidup ini kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu, tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada sebuah lagu yaitu hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi,
tapi Yesus dalamku. Nah, lagu itu mau katakan hidup kita bukannya aku lagi, karena kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Maka tugas kita adalah melakukan yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Bapak dan Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang maha baik, pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman yang sudah kami dengar, kami mohon layakkan kami menjadi alat yang berguna seturut kehendak-Mu. Berikan kekuatan iman kami, di dalam kami mengambil suatu keputusan untuk melayani Engkau di dalam kehidupan hari lepas hari. Tentunya banyak tantangan dan rintangan di dalam kami menjalankan kehidupan ini. Biarlah kami tetap berfokus untuk melayani Engkau, karena kami akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan apa yang sudah kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di dalam keterbatasan kami hanya berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang dalam perawatan maupun di dalam proses penyembuhan. Tuhan berkati mereka, agar mereka Engkau jamah, mereka memperoleh kesembuhan, mereka merasakan akan uluran tangan Tuhan. Biarlah mereka hanya bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan juga berkati bagi orang-orang yang sudah merawatnya, maupun obat yang mereka minum dan perawatan dokter. Tuhan kiranya Engkau jamah mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berikan suatu sukacita, damai di dalam kehidupan mereka walaupun kondisi mereka sakit. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan anggota jemaat di keluarga kami masing-masing. Baik kami menghadapi anak-anak kami, baik kami menghadapi dalam ekonomi kami,
baik kami menghadapi dalam pekerjaan. Tuhan, tolonglah kami, berikan yang terbaik bagi kami, agar Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau turut serta bagi mereka, agar mereka juga mendapatkan teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, ulurkan tangan bagi mereka, agar mereka juga memperoleh pekerjaan yang Tuhan kehendaki, maupun mereka yang sudah mereka salurkan lamaran-lamaran, agar mereka juga memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga mohon kiranya Engkau berkati kami, warga jemaat-Mu. Tuhan, pada saat ini jemaat GPIB Pancoran Rahmat sedang bergumul di dalam kami untuk mendapatkan proses izin tempat untuk ibadah yang tetap. Tuhan, tolong agar proses ini Tuhan turut campur tangan. Tuhan, berikan yang terbaik bagi kami, agar gedung serbaguna yang sudah kami miliki ini menjadi tempat ibadah bagi kami. Tuhan, kami juga sedang bersosialisasi dengan lingkungan yang ada. Berikan hikmat bagi kami Tuhan, agar kehadiran kami juga menjadi berkat di mana gedung serbaguna yang kami tempatin ini menjadi berkat bagi lingkungan setempat. Oleh karena itu, biarlah Tuhan selalu membimbing dan memelihara kami, sehingga sikap tingkah laku kami dapat mencerminkan kasih Tuhan dan menjadi dampak yang baik bagi lingkungan di mana gedung serbaguna atau nanti gereja kami ada. Bapa yang di surga, pada saat ini kami juga sedang bergumul dalam pencarian dana, baik itu untuk proses perizinan gedung gereja maupun dalam pembangunan. Tuhan, kiranya tolonglah kami, berikan yang terbaik bagi kami, satukan hati pikiran kami untuk dapat menopang pelayanan ini. Tentunya panitia sudah berusaha untuk mencari dana, baik melalui proposal yang sudah keluar. Tuhan, kiranya Engkau berkati agar mereka juga terketuk untuk dapat membantu kami. Kami juga berdoa, kami mengucap syukur atas orang-orang yang sudah memberikan bantuan kepada kami. Tuhan, berkati mereka. Tuhan selalu menyertai mereka, dan Tuhan menambahkan berkat yang berlimpah bagi mereka. Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami juga sedang bergumul untuk penjualan pastori, dan Tuhan berikan orang yang tepat untuk membeli pastori ini, agar hasil dari penjualan itu juga dapat membeli kembali pastori yang baru dan dapat membantu untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Pancoran Rahmat. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu yang kecil hanya bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami, Engkau Maha Kuasa. Oleh karena itu kami menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi kami. Satukan hati pikiran kami untuk satu tubuh di dalam pelayanan-Mu, sehingga kemuliaan nama Tuhan nampak di dalam kehidupan jemaat-Mu GPIB Pancoran Rahmat. Oleh karena itu kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang menyatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." 2 Korintus 5 ayat 15. Berikanlah persembahanmu baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu, mari berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang sungguh baik, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas segala berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Juga kalau malam ini kami telah mengumpulkan persembahan yang asalnya daripadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan namamu. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Pergilah dan beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 400 bait 1 dan 3, Kudaki Jalan Mulia.
Tuhan, angkat dirimu lebih dekat kepadamu, bertempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.